Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, selamat Paskah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini adalah perdana kita mulai ibadah jam 4 sore. Selamat datang di GBN Center. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini dalam perayaan Paskah GBN Center. Sebelum kita mulai, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Bapa, mengucap syukur kebaikan kemurahan Bapa. Jika di hari Jumat kemarin kami memperingati Jumat Agung saat penyaliban Tuhan, hari ini kami mau bersuka cita karena harapan kami padamu adalah nyata. Kami percaya Tuhan Kau sudah bangkit, sudah mengalahkan maut, dan kami percaya Tuhan kami memperoleh kemenangan yang daripada Engkau. Kami yang anak-Mu yang telah Kau tebus Bapa, kami datang dengan kerinduan. Kami ingin memuji, memuliakan, menyenangkan hati-Mu dengan semua yang kami miliki. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya dalam tangan kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita semua berdiri. Kita bersukacita hari ini dalam perayaan Paskah. Kita katakan, Dia sungguh baik karena Dia mati dan hidup.
Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oke. Percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Hari ini kita merayakan. Jadi kita katakan rayakan Yesus, rayakan. Silakan duduk Bapak Ibu.
Yakin percaya bahwa kita adalah pemenang? Amin. Nah, kalau kita semua adalah pemenang, pasti ada kesaksian-kesaksian yang hidup yang Bapak Ibu rasakan dalam kehidupan kita. Mari kita buka ruang kesaksian. Siapa yang ingin memberitakan, mengatakan bahwa Tuhan itu ada di dalam hidupku, karena itu aku menang dalam segala perkara. Ada yang mau bersaksi? Gak apa-apa, gak diejek kok. Kita kasih semangat. Karena kita semua adalah pemenang. Ada yang mau memberikan kesaksian? Oke, silakan. Puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan sudah melindungi kami semua hingga masih dapat mengikuti perayaan Paskah. Biarlah dengan kebangkitan Tuhan kita bisa menjadi pemenang dan mendapat pemulihan yang dari Tuhan. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa pengharapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah cari hidup baru, dan kayu yang kasar mengupakan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Kristus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib Kristus. Ku yakin darah korban Kristus di salib itulah agung dan ajaib. Hidupku sungguh-sungguh telah menjadi baru, dan ku tetap pegang salib Kristus. Ku yakin darah korban Kristus di salib itulah agung dan ajaib. Hidupku sungguh-sungguh telah menjadi baru, dan ku tetap pegang salib Kristus. Ku tetap pegang salib Kristus. Ku tetap
saya mau bersaksi. Jadi kemarin Jumat Agung itu pertama kali kita menggunakan sedikit drama untuk prosesi Jumat Agung. Saya tuh awalnya itu merasa Jumat Agung, Paskah itu biasanya di gereja-gereja itu kurang meriah. Biasanya lebih meriah hari Natal, betul nggak Bapak Ibu? Biasanya kita jor-joran, pesta di hari Natal. Tapi Paskah, Jumat Agung itu agak diginikan. Padahal jujur, kalau Tuhan Yesus lahir, tapi nggak mati di kayu salib buat kita, apa ada artinya? Kalau darah Tuhan Yesus tidak tercurah buat kita, sia-sia semuanya itu. Karena itu saya merasa, ayo kita buat Jumat Agung itu sesuatu yang benar-benar mengena. Dan kemarin waktu saya melakukan dosa itu saya merasa, aduh Tuhan, selama ini berhari-hari, berkali-kali seperti itu saya mengaku Tuhan Yesus bolak-balik. Kalau saya dengar cerita bahwa rumah, kalau ada anak yang sangat nakal, akhirnya bapaknya bilang gini, kalau kamu sekali melakukan kesalahan, pasang paku di tembok rumah. Satu kali kesalahan, dua kali, akhirnya rumah itu penuh. Akhirnya dia bilang gini, wih, rumahku penuh dengan paku, penuh dengan dosa yang sudah aku lakukan. Bayangkan aja sehari satu dosa, mungkin enggak cuma satu kali kita melakukan kesalahan, enggak, tidak terukur, tidak terhitung. Kita di jalan seperti mobil disalib gitu aja rasanya, weh gitu. Banyak sekali yang kita lakukan. Dan bapaknya bilang ke anaknya itu di ilustrasi itu bahwa kalau kamu mau menebusnya, kalau kamu mau bertobat, ditebus satu demi satu. Bisa kita cabut itu satu demi satu. Kita melakukan satu kebaikan, menebus dosa itu kita cabut paku itu satu demi satu. Setelah semuanya bisa tercabut, temboknya itu jajar curah Bapak Ibu. Seperti itu, saya merasakan, aduh, saya memaku Tuhan Yesus itu, aduh, disalib itu. Bayangkan berapa kali Tuhan Yesus dicambuk, dipaku seperti itu, sakitnya luar biasa. Tapi itu Dia lakukan untuk menebus dosa kita. Karena itu saya kemarin ini, ya saya berusaha supaya tidak lagi melakukan kesalahan yang saya catat itu. Walaupun banyak sekali ya, tapi saya catat gak begitu banyak. Yang saya ingat waktu itu karena waktunya mepet. Saya berusaha satu demi satu, berusaha untuk tidak melakukan itu. Saya ingin bertobat. Saya percaya juga Bapak Ibu mulai saat itu juga bertobat. Karena itu kita semua mau berubah, mau bertumbuh. Kita ayo sama-sama berubah. Dan saya juga berjanji sama diri saya, Tuhan, aku gak mau lagi mengaku Tuhan Yesus. Saya gak mau lagi mengaku Tuhan Yesus. Saya mau jadi anak Tuhan Yesus yang taat. Itu aja dari saya. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sebelum Tuhan, Bapa dalam Tuhan Yesus, terima kasih dan bersyukur saat sore hari ini kami kembali menolong berdarah Tuhan di Green Sampel. Biarlah Tuhan menolong setiap kami Tuhan, bahan-bahan Tuhan, biarlah apa yang kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan juga yang memampukan setiap kami untuk kami boleh melayani Engkau Tuhan. Tuhan, sudah kami akan memberikan firman Tuhan, untuk kami mengerti, memahami apa yang Tuhan kendaki dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapak, mengucap syukur sudah Tuhan pimpin dari awal tengah sampai selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Sudah dulu Bapak Ibu, silakan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita selamat Paskah ya untuk semuanya. Paskah luar biasa. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan belajar dari firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 24 ya. Silakan dibuka Injil Matius pasal 24. Injil Matius pasal 24 sudah ditampilkan? Iya. Ayat 45 sampai 51. Ya, bakal kita bisa memberikan record itu tentang hamba yang setia dan jahat. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Ayat 45, saya bacakan ya. Siapakah yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawal segala miliknya. 48. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, 49. Tuanku tidak datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama dengan pemabuk. 50. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya. 51. Dan akan membunuh dia dan berdia senasib dengan orang-orang munafik. Di sana akan terdapat orang perang dan berketat gigi ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dari ayat-ayat ini kita ingat ya, ini kan khotbah di bukit sebelum Tuhan Yesus naik ke surga setelah bangkit ya, teman-teman. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, beberapa tahun yang lalu sebelum saya mengalami tunanetra, saya bekerja di sebuah perusahaan. Nah, biasa karyawan bawahan gitu ya, kalau ada kepala bagiannya itu rajin, kami serius kerja itu, karena diperhatikan sama kepala bagiannya. Kita semua satu tim kerja sungguh-sungguh. Tapi begitu melirik kepala bagiannya udah pergi, nah santai-santai. Begitu. Itu dunia kerja seperti itu. Kita bisa bayangkan ya, ketika kita santai-santai, nggak serius bekerja, tahu-tahu kepala bagian datang, pasti kita akan kena teguran. Betul ya? Nah di sini firman Tuhan mau sampaikan kepada saya. Ketika Tuhan Yesus telah bangkit, Yesus hidup dan naik ke surga.
Tapi dia memberi amanat ya kepada hamba-hambanya. Siapa hambanya? Halo? Kita. Amin. Kita adalah hamba Tuhan. Semua yang percaya pada Tuhan Yesus adalah hambanya. Dan Tuhan memberi amanat agung. Itu dibaca Matius 28 ya di rumah ayat 18 sampai 20. Itu adalah tugas. Tuhan mau ketika kebangkitannya yang sudah menghapuskan segala dosa pelanggaran kita dan telah membawa hidup kita ke dalam kehidupan yang kekal. Oleh karena iman percaya pada Tuhan Yesus. Tapi ada hal yang Tuhan berikan kepada setiap kita untuk melakukan amanat agung. Bagaimana dalam aplikasi hidup kita? Kita tolong dibaca ayat 1 dan 2. Ya, ayat 45 dan 46. Kita tolong ya, Matius 24 tadi, ayat 45 dan 46. Siapakah hamba yang setia Siapakah hamba yang setia dan bijaksana? yang diangkat oleh tuannya Iya, diangkat oleh tuannya. untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Untuk berikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Amin. Satu hal Tuhan sampaikan kepada kita. Berbahagialah hamba. Ya. Kita percaya kita semua hamba Tuhan. Nah, apa tugas yang kita harus kerjakan? Apa kita harus menginjil ke sana, ke Afrika atau kemana? Enggak. Tidak harus seperti itu. Kita lihat sekeliling kita, saudara kita, keluarga kita yang belum atau mungkin sudah lama nggak ke gereja, mungkin karena kepahitan dalam hati, akhirnya malas seperti itu. Itu adalah tugas. Meskipun kita nggak melihat Tuhan Yesus saat ini ya, jangan seperti teman-teman saya dan saya tadi. Kalau nggak ada kepala bagiannya, udah leha-leha aja, santai-santai. Tapi begitu ada, keluar serius. Di sini nggak boleh setia. Kata setia itu konsisten, ada komitmen, terus menerus. Ada nggak ada bosnya, tetap bekerja, tetap berkarya, tetap beraktivitas. Itu adalah kesetiaan hamba. Nah, ketika kita setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sebagai seorang suami setia kepada istrinya, begitupun sebaliknya memperhatikan kerohanian, itu makanan yang paling prioritas dalam kehidupan orang-orang percaya. Kalau kita melihat di luar sana, bagaimana kehidupan orang-orang di dunia, sangat menyedihkan. Ada banyak hal-hal sepertinya biasa aja. Orang berkata kotor, berkata hal-hal yang najis. Di TikTok itu kan udah, ini orang gila loh, gendeng loh, kan denger loh, miris, ya kan? Loh, bahkan ada yang menjual imannya. Kalau ada yang berani bayar, itu. Tapi kita, anak-anak, kita hamba. Bagaimana kita konsisten setia dalam perkara yang kecil? Di mana kita memperhatikan keluarga kita, saudara kita, bahkan teman-teman di gereja yang mungkin ada di gereja, tetapi kadang ada banyak ya orang yang hadir di gereja hanya hadir sekedar hadir karena rutinitas sebagai orang Kristen, kebiasaan di gereja. Tapi kita bisa melihat raut wajahnya ya, bagaimana, apakah ada sukacita, apakah ada damai sejahtera, kan pasti kelihatan gitu, orang ini bersukacita atau enggak gitu. Nah itu tugas kita, karena kebangkitan Kristus
itu membangkitkan seluruh kehidupan kita dari segala aspek kehidupan kita. Di mana secara kesehatan, psikologis, dan yang paling utama adalah kerohanian. Karena kerohanian berbicara tentang kekekalan, itu yang paling prioritas dalam kehidupan setiap umat manusia. Bahkan yang percaya kepada Kristus harus. Karena orang di luar sana banyak orang beragama, kehidupan kerohanian dibangun terus menurut pikiran mereka. Tetapi di dalam Kristus tidak. Tuhan sudah ada untuk kita, bangkit untuk kita, bahkan mati, bangkit, hidup, dan naik ke surga. Itu untuk kita, satu rangkaian. Di mana supaya kehidupan spiritual kita, kerohanian kita terus dibangun dengan saling mengingatkan, memberi makanan pada waktunya. Nah, jika kita setia melakukan hal ini, Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar. Sebagai pelayan Tuhan, pemain musik, worship leader, pendoa, mungkin opa-oma udah gak bisa main musik, gak bisa nyanyi, gak apa-apa. Berdoa, mengunjungi, memperhatikan saudaranya yang gak gereja. Kenapa? Ditanya begitu. Itu suatu hal yang baik. Kali lagi aja gereja lagi. Itu adalah yang Tuhan kehendaki. Karena jujur, kalau kita memperhatikan kehidupan sekarang, itu ya miris lah. Kita harus betul-betul prioritaskan kehidupan rohani. Jadi perhatikan untuk saudara kita, keluarga kita. Bapak ibu orang tua perhatikan anak-anak, bagaimana kehidupan rohani anak-anak. Dengan setia, dengan konsisten. Jangan sampai terlewat. Itu perlu. Meskipun kita nggak tahu ya kapan Tuhan datang, kan nggak ada yang tahu. Karena Dia datang seperti pencuri. Di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 4 kalau nggak salah. Seperti pencuri. Tidak ngomong-ngomong. Bunyinya biasa datang loh, enggak gitu enggak. Itu ya, enggak ngomong. Tapi Dia datang seperti pencuri. Makanya kita harus berjaga-jaga. Artinya tetap mengerjakan apa yang Tuhan mau. Jangan-jangan ya besok datang Tuhan. Kan kita nggak ngerti. Yang penting kita tetap setia, konsisten dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita. Itu hal yang pertama ya. Nah, hal yang kedua, kita telah dibacakan dalam ayat 47 ya. Nah, 47, 48, 9. Matius 24 tadi. Matius 24 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala pemiliknya. 48 apa? Ayat 48 sama 49. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya. Akan tetapi bila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk. Nah, perhatikan hal yang kedua yang perlu kita perhatikan dengan serius. Jangan ada pikiran yang menyesatkan kita. Makanya kemarin waktu Jumat itu saya tulis di kertas itu dosa pikiran. Ya iya, saya tulis dosa pikiran gitu. Karena pikiran kita kadang ngantuk kemana-mana. Terus saya pernah ngomong sering ya, saya sendiri yang sering kalau malam merenung. Ini Tuhan sebenarnya ada ya.
Kan gitu ya. Apalagi dalam keadaan seperti ini, saya sudah berdoa, KKR udah disemprot-semprot, udah nggak sembuh tuh. Disembur-sembur KKR itu sampai basah kulit pernah. Itu Pak Niko itu. Kemana pun saya datangi pada waktu itu, ke Surabaya, ke Jember, aduh, kayak itu nggak ada. Sudah berdoa sampai nangis-nangis, tapi nggak kayak mata darah, enggak. Itu kalau bunda saja. Tapi kayak nggak sembuh. Bagaimana? Pikiran saya menyesatkan. Nah, terkadang kita pun begitu ya. Hati-hati dengan pikiran. Kita merasa Tuhan masih lama. Kita menikmati hidup dulu di dunia ini, menikmati apa yang bisa kita nikmati dengan kesenangan tadi. Mungkin tidak memukul saudara-saudara kita ya, hamba-hamba yang lain kita, tapi tak menghiraukan, mengabaikan. Kalau bisa kita udah mulai pikiran aja, kita udah mengatur kemana-mana. Kita berpikir, besoklah ke gereja, nantilah doanya, besok aja, kapan-kapan aja aku mengunjungi temanku, sampai besok akhirnya nggak mengunjungi karena lupa terus, nggak memperhatikan. Itu dosa pikiran. Padahal Tuhan sudah taruh dalam hati kita untuk memperhatikan, tetapi kita mengabaikan. Karena kita berpikir, Tuhan masih lama. Katanya dulu 2000 tahun yang lalu kan akhir zaman. Ketika Injil diberitakan udah mulai akhir zaman. Sampai 2026 berapa lama? Berapa keturunan generasi kok belum datang-datang? Nah, kadang pikiran manusia seperti itu. Makanya kalau coba kita perhatikan di barat sana ya, kata Pastor Ivan, gereja dijual di bawah diskotik, ya kan? Di Australia itu malah ada dijual di bawah masjid. Gereja jadi masjid, karena jemaat ada. Karena apa? Mereka berpikir Tuhan lama datangnya. Mereka menikmati kesenangan dunia, memuaskan keinginan daging. Hari Minggu daripada ke gereja, ke pantai. Ke gereja bisa besok lagi. Ya kan, pagi-pagi seharusnya berdoa, ya tutup dulu lah, pasang status. Doanya nanti. Setelah itu lupa. Ya enggak? Gimana mungkin? Mungkin. Lah, itu dosa pikiran kita. Nah, kita harus kendalikan pikiran kita. Harus supaya apa? Supaya kita memahami apa yang Tuhan itu inginkan. Bagaimana kita harus memiliki pikiran hati yang untuk Tuhan. Bukan berarti kita tidak bisa menikmati dunia. Pasti bisa. Bahkan sungguh bisa menikmati. Kita prioritaskan Tuhan. Pikiran kita arahkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dari segala aspek, sendi gerak kehidupan kita akan menikmatinya dengan penuh sukacita. Bukan Tuhan anti dunia, enggak. Bahkan jika perlu Tuhan melimpahkan berkat-berkat untuk kita bisa menikmati. Selama kita bisa dipercaya. Untuk apa diberkati melimpah? Dengan finansial yang melimpah-limpah. Kalau hanya untuk kesenangan daging, Tuhan tidak akan beri. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Tetapi ketika kita menjadi hamba yang bisa dipercaya dengan kesetiaan, konsisten kita melayani, bahkan dengan pikiran kita fokuskan, prioritaskan untuk pekerjaan-pekerjaan itu, kita bisa menikmati dunia yang
tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Karena kesenangan dunia itu ya banyak hal yang menyesatkan ya. Tapi ketika pikiran kita tidak terkendalikan oleh hal-hal dunia, tapi prioritas pada Tuhan, kita bisa menikmati kesenangan dunia yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena Tuhan juga menciptakan, bisa kita ke pantai, ke gunung, dinikmati, itu ciptaan Tuhan. Boleh kita menikmati, boleh, bukan nggak boleh. Tapi prioritas Tuhan, bahkan pikiran kita terarah ke sana terus. Karena Tuhan juga senang kalau kita ini hamba-hambanya bersuka cita, senang menjalani hidup ini. Tuhan juga disukakan. Sebenarnya saja gini, seorang bapak ya, kalau melihat anaknya senang, ya kan, rajin, nurut sama orang tua, pasti orang tua akan memperhatikan anak-anak ya. Anak demikian ya diperhatikan kan? Iya, bahkan sering memberi hadiah pada anak yang seperti itu. Bapak kita di surga pun begitu. Ketika kita nurut, pikiran kita benar di hadapan Tuhan, hati kita benar, hidup kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan senang memberi kita hadiah. Karena apa? Tuhan juga senang melihat anak-anaknya atau hamba-hambanya itu hidup berkecukupan, bahkan berlimpah, hidup menikmati sukacita. Tuhan mau seperti itu. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan kita disesatkan dengan pikiran kita. Hati-hati, dosa pikiran itu hal yang kedua. Nah, hal yang ketiga kita tolong membaca dari ayat 50 sampai 51. Ayat 50 sampai 51. Ayat 50 sampai 51. Ya. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan ketakutan. Sudah final kalau sampai harus itu terjadi. Kenapa? Kita nggak tahu kedatangan Tuhan. Artinya begini, kita nggak akan tahu ya. Jangankan kedatangan Tuhan aja lah. Orang hidup kan pasti mati ya. Kita mati nggak tahu. Ya kan? Kapan kita akan mati? Nggak tahu. Waktunya ada waktu Tuhan. Itu sudah kiamat. Nah, kalau kita nggak memperhatikan hidup kita dengan sungguh-sungguh, kita mengabaikan apa yang Tuhan sudah ajarkan, apa yang sudah Tuhan mau dalam hidup kita. Karena merasa tadi Tuhan nggak datang, tiba-tiba datang, atau tiba-tiba kita mati, kan kita nggak tahu. Kita sebagai anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Allah, jangan takut soal kematian. Ngeri nggak dengar kematian? Ayo. Ya. Ada yang mau pulang ke surga? Ada yang mau pulang ke surga? Dosa dulu gitu. Ya Tuhan, saya bertobat kan setelah mengalami seperti ini, saya sungguh-sungguh bertobat sama Tuhan. Tuhan, pulang saya ke surga Tuhan. Karena dalam hati saya enggak apa, saya hidup dan saya nggak ngelihat apa-apa. Karena anak pulang ke surga. Tapi Tuhan ngomong, tugasmu belum selesai lagi. Berarti panjang ini. Nah, maka Rasul Paulus apa? Ngomong di Filipi 1:21 itu ya. Hidup bagiku adalah Kristus dan mati. Loh, mati loh untung kata. Karena apa? Hidupnya bekerja untuk Tuhan. All out Paulus itu. Seluruh kehidupan kerjanya sebagai pembuat tenda, ya kan?
untuk membiayai misinya bersama Barnabas, bersama Yohanes Markus, Filemon juga bersama Timotius. Hidupnya semua diberikan. Makanya ketika dia mati adalah keuntungan. Padahal dalam misinya Paulus pun mengalami penderitaan, ada duri dalam daging, bahkan sudah 3 kali minta. Tapi apa kata Tuhan? Cukuplah Paulus, justru dalam kelemahanlah kuasa nyata. Nah terkadang kita itu pikiran kita itu kadang kita sudah berdoa, sudah setia sama Tuhan, ekonomi seperti ini, sakit terus sakit. Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Udah berdoa bagi anak-anak juga masih bandel aja. Pusing ya? Itu adik-adik dengerin ya. Orangnya pusing. Ya karena begitu. Tapi Rasul Paulus di dalam Filipi tadi menyarankan untuk bekerja pada begitu. Nah di sini pun tadi seperti itu di dalam ayat 50 tadi kan, ketika Tuhan datang supaya apa? Nah ketika hidup kita tetap di dalam Tuhan, artinya tetap mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan ingin kita lakukan, meskipun kita berpikir Tuhan mau datang mau enggak terserah, yang penting kita kerja sebagai hamba Tuhan, melakukan tugas-tugas kita. Tapi ketika Tuhan datang, kita kedapatan setia supaya nggak dibunuh, artinya dibinasakan ke dalam api neraka, bisa terhadap ratap tangis dan ketak ini. Di situ Tuhan mau peringat. Firman Tuhan ini keras. Nah kita sebagai hamba tetap konsisten. Setia itu paling penting. Dimana apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ingin kita lakukan, kita kerjakan. Kita memberi makan rohani ya kepada keluarga kita, memperhatikan kehidupan spiritualnya, kehidupan rohani itu harus yang pertama tadi. Dan hal kedua, kita harus menjaga pikiran kita supaya kita jangan tersesatkan oleh pikiran kita. Karena pikiran kita sering menyesatkan juga dengan hal-hal dunia. Karena emang hal-hal dunia itu sangat memikat, indah dipandang ya. Seperti apa? Kalau kita coba bandingkan aja ya, orang nonton YouTube ya, perbandingannya apa melihat YouTube film atau apa daripada dengar khotbah, banyak mana volumenya? Kira-kira, ayo lihat drama Korea atau dengerin khotbah di YouTube. Jujur aja gak apa. Meskipun khotbah di YouTube juga nggak semuanya benar ya, saya perhatikan ada beberapa hal yang kadang menyimpang. Jadi hati-hati, makanya itu kita orang tua sebagai orang tua harus banyak baca, dengar firman Tuhan, belajar sendiri supaya kita paham betul firman Tuhan itu maunya seperti apa, bagaimana. Karena banyak juga di luar sana itu di YouTube, aduh, kadang ada yang diselewengkan firman Tuhan. Ya, jadi harus hati-hati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Supaya ketika Tuhan datang, kita kedapatan setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ketika Tuhan datang, kita tidak dibinasakan. Karena kita kedapatan ada di dalam ladang mengerjakan pekerjaan Tuhan.
Itu yang Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari di dalam seluruh aspek sendi-sendi kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga, adik-adik di tengah-tengah sebagai pelajar, bagaimana memperhatikan teman yang mungkin perlu bantuan, sebagai pelayan Tuhan di gereja, kita lakukan dengan setia dan konsisten. Meskipun kita berpikir, aduh, untuk apa sih seperti ini? Aku dapat apa sih? Gak dapat apa-apa, tapi dapat kekekalan. Mungkin secara dunia enggak masalah. Yang penting kita setia, konsisten. Apalagi kalau kita sudah diberi talenta. Kita diberi talenta, tapi kita nggak mau melakukan. Karena apa? Nggak dapat apa-apa. Atau mungkin mau melakukan hanya untuk cari popularitas, untuk pamer. Itu juga nggak boleh. Itu pikiran juga besar. Jadi apa yang Tuhan sudah anugerahkan bersama kita, juga untuk opa oma ya, meskipun sudah usia, mungkin nggak bisa nyanyi, suara udah serak, nggak kayak masih muda, ya. Tapi bisa berdoa, mendoakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, itu luar biasa. Pendoa itu garis depan. Juga pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk pelayanan di bidang musik, di worship leader, lakukan dengan serius, dengan setia, bahkan terus maju untuk memberikan yang terbaik. Meskipun kita nggak dapat apa-apa dari hal ini, nggak masalah, karena kita tahu Tuhan kan bisa di surga. Tuhan yang ketika datang melihat hambanya kita setia, Tuhan akan disukakan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Bapak yang dikasih Tuhan, mari kita kerjakan dalam seluruh kehidupan kita apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Kita kerjakan dengan setia dan konsisten di bidang apapun kita, di bagian apapun kita, sebagai ibu rumah tangga, melayani suami, melayani anak-anak, opa oma, melayani cucu-cucunya, menemani cucunya, sambil mengajarkan hal-hal apa yang Tuhan ajarkan. Dari seluruh kehidupan kita, dari segala aspek kehidupan kita kerjakan untuk Tuhan. Jadi lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan di dalam Kolose, dan bukan untuk manusia. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, semangat ya. Dari pasca kebangkitan Tuhan Yesus telah membawa kebangkitan hidup kita dari segala aspek. Kita bangkitkan kembali semangat kita melayani Tuhan, untuk berdoa, untuk belajar firman, untuk mengembangkan talenta yang Tuhan berikan, dan setia, konsisten, sehingga ketika Tuhan datang melihat kita setia, Tuhan disukakan. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus, terima kasih hamba-Mu selesai berbicara, namun Roh yang Kudus terus membawa firman yang hidup Tuhan untuk menguasai hati pikiran kami hingga jadi rema, dan kami melakukannya sepanjang kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, sanggupkan kami untuk melakukan segala hal yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan memberikan jemaat pagi Tuhan. Biarlah Tuhan yang lemah Tuhan kuat, yang susah Tuhan puji, Tuhan terus melimpahkan kasih karunia, berkat-berkat. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan Ya, terima kasih Pak Budi atas
pemberitaan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita. Kita akan pujikan, Dia sungguh baik. ibadah kita pada sore hari ini. Sebelum doa berkat, kita akan pujikan Ku kagum hormat akan Engkau. Oh ya, sorry, pengumuman terlebih dahulu sampai lupa. Pengumumannya adalah hari Rabu kita tetap ada fellowship di tempat ini jam 4 sore. Jadi Bapak Ibu yang ingin berfellowship bersama pemuritan di tempat ini, kita ada di hari Rabu jam 4 sore. Kemudian hari Jumat kita akan ada latihan musik baik gitar, drum, dan keyboard di tempat ini mulai jam 4 sore juga. Silakan Bapak Ibu yang ingin berlatih bersama, silakan datang ke tempat ini. Atau mungkin ada anaknya atau cucunya yang ingin belajar gratis di tempat ini. Juga ada persiapan untuk hari Minggu. Ada tambahan? Itu aja pengumuman dari saya. Juga selamat datang buat Pak Agus dan Ibu yang baru pertama kali datang ke tempat ini. Selamat beribadah, mudah-mudahan mau datang lagi ke tempat ini. Itu aja pengumuman dari saya. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat
Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita arahkan hati kita dalam kasih kami Tuhan. Bapa, dalam Tuhan Yesus kembali kami ucap syukur kepada Engkau Tuhan saat ini untuk kebaikan, kasih dan kemurahan Tuhan dalam seluruh kehidupan setiap kami, sedang jemaat-Mu di GBN seperti yang Kau kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami Tuhan, keluarga kami Tuhan, ke dalam kasih Tuhan. Untuk terus Tuhan pimpin kehidupan kami Tuhan. Untuk Tuhan bangkitkan seluruh kehidupan kami Tuhan, baik perekonomian kami Tuhan, kesehatan kami Tuhan, kehidupan sosial kami, keluarga kami, anak-anak kami, cucu kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kasih kebaikan Tuhan terus melimpah dalam kehidupan setiap kami sang jemaat di tempat ini Tuhan. Biar lemah Tuhan kuatkan yang susah Tuhan, bukan yang sakit Tuhan sembuhkan jamaah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga Tuhan ini masih belajar Tuhan, terus pimpin Tuhan dalam studi mereka Tuhan, menjadi anak-anak yang spesial daripada Tuhan, lain daripada yang lain. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua kami kembalikan bagi puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Pastor Ivan Tuhan, gembala sidang kami Tuhan, yang saat ini dalam perjalanan misinya Tuhan, untuk pekerjaan, untuk pelayan-pelayan yang Tuhan perintahkan, Tuhan tugaskan kepada Pastor Ivan Tuhan dengan kekuatan. Biarlah kasih kemurahan Tuhan terus melimpah kepada Pastor Ivan dan keluarganya. Begitu juga Bapak Iwan Tesi dan Ibu, juga anak-anak, mantu dan cucu Tuhan memberkati di masa sepuhnya dengan kesehatan dan pelayanan Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih dan syukur kepada Engkau. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terimalah damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa dalam cita kasih Putra Tunggalnya Yesus Kristus Tuhan kita, serta dalam persekutuan Roh yang kudus saat ini sampai selama-lamanya. Apa yang kau ucapkan dalam takut akan Tuhan, Tuhan adalah perubahan-perubahannya berhasil. Diberkatilah hidupmu, hidup rumah tanggamu, pelayananmu, pekerjaanmu, studimu. Kasih kemurahan Tuhan tercurah melimpah dalam kehidupan setiap kita. Kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat Paskah. Mas, ini sambelnya mungkin jus banget.
Itu apa itu? Direkan. Ini kuasa. Oh itu. Iya, belakangnya kadang ya. Tahu ya apa? Ayam ambil dong. Tahunya berapa? Tahunya 2. Tahunya mau 2. Sisi bentar dulu, sisi. Sambelin, mau sambelin. Sambel? Enggak mau sambel. Kerupuk enggak ada. Kerupuk entahlah. Iya. Budi. Saya ada barangan nanti. Iya. Iya itu Suwe ya? Yudi ini suwe. Sampai jam jam 12:30. Iya. Jadi nggak bisa ke WTC wis. Oh, nggak ada deh. 2 lagi. Sampai.
Boleh.